Hai, Assalamualaikum. Uh, Nama saya belum berubah, masih Abdul Hayy. Saya mendirect atau yang mengusung video ini. Jadi apapun yang terjadi di video ini, saya penanggung jawabnya. Singkatnya seperti itu. Jadi untuk singkatnya, saya akan memberikan sebuah video yang pada requestannya itu menginginkan sebuah rewind. Tapi saya tidak bisa memberikan sebuah video rewind gitu, karena saya memiliki pandangan bahwa kembali lagi pada esensi yang saya buat gitu pada sebuah video. Mungkin jika rewind sifatnya mengenang gitu, atau mungkin bisa juga bersifat bersyukur gitu. Tapi untuk acara sertijab atau LPJ, saya lebih concern atau lebih setuju jika videonya itu berisikan masih ada kenangan tapi lewat orang gitu. Jadi dengan cerita orang gitu, kita akan merasa lebih hidup. Dan juga saya berpikir tentu saja butuh saran dan masukan dalam bentuk video, jadi terkenal. Jadi selamat menikmati. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Omlasara. Saya di DS sebagai Sekretaris Umum. Back to my channel. Perkenalkan, nama saya Nur Hafiz Safara. Saya dari bagian Ketua Bidang KBLH. Perkenalkan, nama saya Siti Sarya Sibuan. Saya dari departemen, saya ke kadep dari Departemen Peribadatan. Perkenalkan, nama saya Hasan Alasari, biasa dipanggil Hasan, Adi, atau mungkin teman-teman bisa panggil saya Abang. Saya di Dewan Santri menjadi Sekretaris Wira Usaha atau Entrepreneurship. Hai, perkenalkan, saya Putri Maulida Kamila. Saya dari Departemen Medikominfo. Ya, perkenalkan, nama saya Ade, tanpa nama panjang. Di Dewan Santri saya menjabat sebagai Bendahara Umum. Perkenalkan, nama saya Novianti. Selama kepengurusan periode Dewan Santri, saya menjabat sebagai Bendahara Departemen PK2. Nama saya Muhammad Ridwan Maulana. Saya dulu di Dewan Santri menjabat menjadi Sekretaris Umum Dewan Santri Putra. Dewan Santri, yang saya tahu Dewan Santri itu adalah organisasi di dalam pesantren yang tugasnya memfasilitasi seluruh kegiatan pesantren, baik kegiatan di dalam pesantren ataupun dengan masyarakat luar. Dewan Santri sebagai kepanjangan dari tangan kiai pengasuh pondok pesantren dalam membantu mengorganisir atau membina kegiatan harian santri agar santri lebih rapi dan juga disiplin. Ketika saya masuk Mahat, tiba-tiba pas datang mendengar Dewan Santri dan tiba-tiba langsung disuruh bikin proyek baju, kemudian disuruh jadi moderator dan berbagai macam acara lah. Pokoknya Dewan Santri itu ada di lingkupan Mahat Universal. Organisasi yang memang nantinya dapat melatih diri kita agar mempunyai kepemimpinan yang mana baik itu untuk diri kita dan baik juga untuk orang lain. Kata Dewan Santri, Dewan Santri terbagi jadi dua kata. Yang pertama Dewan dan Santri. Jadi Dewan Santri adalah ya Dewan Santri. Begitu. Dewan Santri. Dewan Santri adalah kepengurusan di Mahat Universal. Organisasi yang menampung aspirasi untuk santri di Pondok Pesantren Mahasiswa Universal. Juga Dewan Santri merupakan sarana untuk menjalin komunikasi baik antar santri ke Dewan Pengasuh maupun santri ke Dewan Santri. Yang dimaksud dengan Dewan Santri itu yaitu organisasi atau pengurus untuk para seluruh santri yang ada di Mahat ini. Santri
tapi karena emang itu panggilan jiwa juga sebagai pengabdian kepada pondok pesantren gitu. Terus sebagai bukti cinta kita kepada kiai dan juga pondok pesantren. Mau jadi bagian dari Dewan Santri? Kayaknya salah ada pertanyaannya. Seharusnya kenapa bisa jadi Dewan Santri? Oke. Gitu. Ya karena ya sebenarnya sih disuruh sama si Agus. Udah itu. Alasannya nggak ada alasan sebenarnya. Ada alasan banyak, nggak banyak juga. Satu aja deh saya sebutin. Ada satu sih. Alasannya itu karena saya nggak mau ketinggalan momen bersama angkatan saya. Karena saya mikirnya kalau misalkan saya nggak ikutan DS nanti saya ketinggalan nih momen sama teman-teman saya gitu. Mungkin lebih ke tanggung jawab moral kepada pesantren karena kita sudah menjadi bagian, kemudian sebagai wujud dedikasi serta pengabdian kepada Abi dan Umi selaku orang tua kita di Bandung. Cukup. Saya kenapa ingin menjadi Dewan Santri? Karena saya ingin mengabdikan diri kepada Pondok Pesantren Mahasiswa Universal. Karena saya yang pertama ingin mengabdi dan yang kedua ingin berorganisasi. Saya ingin mengabdi untuk Umi dan Abi, ya salah satunya untuk ini ikut di Dewan Santri gitu. Masuk Dewan Santri merupakan sebuah tuntutan dari kakak kelas ya. Jadi kakak kelas waktu itu sebelum saya masuk Dewan Santri mendukung untuk masuk Dewan Santri, khususnya mencalonkan menjadi ketua Dewan Santri. Namun selain tuntutan juga ini merupakan sebuah kewajiban bagi saya untuk mengabdi di Pondok Pesantren Mahasiswa Universal ini. Mengolah database itu tidak semudah yang teman-teman pikirkan gitu. Misalkan sekarang melakukan sensus santri. Nah, nanti bulan depan tuh bisa jadi sensus santri itu, data santri itu berubah lagi gitu. Jadi pokoknya tidak bisa fix data santri itu mungkin di jabatan saya dulu. Untuk pengabdian sih kesannya kadang ada santri yang susah diajak untuk ngaji atau kegiatan di mahad. Mungkin saya juga mengikuti pesan Abi ya, cari 1000 alasan untuk saling menyayangi. Nggak bisa disebutkan satu. Terus pesan saya untuk Dewan Santri yang selanjutnya, semangat untuk mengabdi kepada mahad karena itu adalah salah satu bentuk cinta kita terhadap mahad Universal ini. Kesan dan pesan untuk saya, jadi Dewan Santri itu seru, banyak manfaatnya, dan yang pasti ya capek. Pesannya jangan lupa bayar uang kas. Pesan menjadi Dewan Santri ya seperti Allah menciptakan yang saling berpasangan, ada suka, ada duka, ada tawa, ada bahagia, ada sedih, ada senang. Sepertilah menjadi salah satu pengurus di Dewan Santri Universal. Komplit, kompleks, and good. Pesannya, jika kalian berkomitmen untuk menjadi Dewan Santri, lakukanlah yang terbaik karena apapun yang kalian lakukan, apapun yang telah kalian perjuangkan, insya Allah akan mendapatkan balasan yang terbaik. Jujurly, mungkin teori pengorbanan berlaku di sini sebagai Dewan Santri. Kemudian ya memang sih kita banyak bertemu orang-orang yang bervalue, kemudian ke tempat-tempat yang unbelievable. Contohnya kayak kemarin, mungkin teman-teman bisa keluar kota dengan adanya kegiatan Dewan Santri. Dan banyak sekali
hal yang bisa didapatkan ketika menjadi Dewan Santri, terlebih untuk pada adik-adik yang selanjutnya. Pesannya yaitu enjoy, stay living, and let it flow. Nah, pesan saya banyak banget selama periode kepengurusan Dewan Santri gitu. Seperti halnya kepemimpinan dalam diri saya gitu. Terus juga pengalaman-pengalaman yang berharga yang gak bisa dilupain gitu. Terus pesan saya semoga periode kepengurusan periode sekarang bisa lebih baik dan juga bisa terjun langsung gitu kepada santri semua. Terima kasih. Buat pesan dan kesan, mungkin kesannya banyak ya, terlalu banyak, nggak bisa diceritain. Mungkin pesannya boleh satu buat Dewan Santri: jaga kebersihan. Pesannya untuk Dewan Santri selanjutnya yang pasti semangat ya, semangat, terus kerjakan tanggung jawab kamu semampunya. Kalau misalkan capek, berhenti dulu, istirahat dulu. Kalau misalkan butuh bantuan, bilang ya sama teman-teman yang lain. Udah, semangat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan pesan untuk Dewan Santri selanjutnya, untuk kepengurusan 1 tahun selanjutnya. Ada beberapa poin penting menurut saya yang harus diperhatikan dalam kepengurusan Dewan Santri. Yang pertama mengenai tanggung jawab, yang kedua mengenai teamwork atau kerjasama, yang ketiga mengenai budaya. Yang pertama mengenai tanggung jawab. Kawan-kawan semua ketika sudah memasuki dan memilih menjadi anggota Dewan Santri, menjadi pengurus dari Dewan Santri, otomatis itu tanggung jawab yang kalian pilih dan harus kalian laksanakan. Itu pilihan kalian. Dan tanggung jawab itu perlu kalian ingat dan kalian tumbuhkan juga, bahwa bukan hanya sehari atau 2 hari saja, tetapi untuk keberlangsungan 1 tahun ke depan. Bahkan ketika kalian berada di Mahat pun, nah, tanggung jawab tersebut harus tetap kalian tanamkan. Semua agenda yang ada di Dewan Santri, agenda yang ada di Mahat itu menjadi tanggung jawab dari Dewan Santri itu sendiri. Bagaimana Dewan Santri bisa mengelola semua agenda dan acara-acara di Mahat, yaitu bagaimana dari Dewan Santri itu sendiri. Maka dari itu dimohon untuk bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab minimal dari dalam diri kawan-kawan sendiri dulu gitu, baru bisa nanti disebarkan kepada kawan-kawan yang lainnya. Selanjutnya mengenai teamwork atau kerjasama. Di Dewan Santri itu bukan hanya perihal 1 orang atau 2 orang saja, bukan hanya ketua atau wakil ketua Dewan Santri saja, namun juga seluruh anggota dari Dewan Santri itu ya harus bisa bekerja sama demi keberlangsungan Dewan Santri itu sendiri. Nanti kawan-kawan akan merasakan bagaimana menjalankan suatu proker ataupun suatu acara yang mana harus membutuhkan kerjasama yang solid. Nah, maka dari itu dimohon untuk bisa meningkatkan kerjasama dari anggota Dewan Santri. Selanjutnya mengenai budaya. Kawan-kawan mungkin mengetahui dan merasakan juga ada beberapa hal mengenai budaya di Mahat ini yang mungkin bisa dibilang budaya lah ya. Mungkin kalau kalian merasakan pertama mengenai sholat berjamaah, yang khususnya dari laki-laki, ketika sholat berjamaah, menjelang sholat berjamaah itu santri laki-laki selalu menunggu adanya iqomah terlebih dahulu baru mau ke bawah. Lalu ketika pengajian juga santri kebanyakan menunggu datangnya asatidz atau ustadz terlebih dahulu baru mereka mau datang ke majelis. Kawan-kawan mungkin lebih mengetahui baiknya seperti apa dan mungkin harus bisa lebih diperbaiki lagi. Saya berbicara demikian bukan hanya
atas dasar diri saya sendiri, namun juga berdasarkan dari apa yang saya baca dari laporan pertanggungjawaban Dewan Santri sebelum-sebelumnya, bahwa itu pun menjadi permasalahan dari setiap kepengurusan Dewan Santri. Mungkin harapan saya dari poin-poin tersebut itu bisa diperbaiki lagi menjadi arah yang lebih baik lagi untuk kepengurusan Dewan Santri selanjutnya. Dan saya harapkan Dewan Santri selanjutnya mempunyai terobosan-terobosan dan inovatif yang bisa menumbuhkan dan memberikan kesan yang lebih baik lagi terhadap Dewan Santri itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, jadikan tanggung jawab ini itu sebagai jangan jadikan tanggung jawab ini sebagai beban, tapi anggaplah bahwa tanggung jawab ini itu sebagai pembelajaran untuk kebaikan kita sendiri, untuk kebaikan kita bersama. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.